wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nanya nih ke teman-teman, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair. Naam, adunnukum jami'an fi khair. Saya rasa semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Oke, teman-teman sahabat papan tulis, hari ini kita akan mempelajari salah satu dari bab kata kerja ketika ditinjau dari zamannya atau masanya. Karena memang kata kerja yang ditinjau dari masa ini merupakan bab pertama. Artinya kita untuk kita bisa ngobrol, kita butuh kenal dulu nih, seperti itu. Juga kita sudah kemarin, kita pernah belajar mengenai ta'bir, artinya mengungkapkan atau mengekspresikan diri kita. Seperti ismi Muhammad Ilham Al-Ghani, wa ana min Madinatil Lumajang, wal an adrusu fil Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Sunan Ampel Surabaya fi mustawa al-khamis bi syu'batil lughah al-arabiyyah wa adabiha. Artinya ketika kita gini, mudahnya seperti ini. Jadi tujuan tertinggi untuk belajar bahasa itu adalah untuk bisa mengungkapkan. Nah, untuk takbir. Ada pembelajar bahasa Arab yang mengatakan tujuan paling tinggi ketika belajar sebuah bahasa adalah dapat mengungkapkannya. Mampu mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita dengan bahasa tersebut dengan mudah. Seperti itu. Nah, nggak mungkin nih kita setiap hari belajar mengenai kaidah-kaidah tapi tanpa latihan untuk takbirnya, tiba-tiba kita langsung jago, nggak mungkin. Jadi kita harus belajar juga. Kita harus menyisihkan waktu kita untuk latihan takbir atau mengekspresikan apa yang ada di pemikiran kita. Ngobrol sendiri nggak masalah. Contoh seperti ini. Kita lihat samping-samping kita ada pohon hijau. Nggak apa-apa kita ngobrol, yang penting kita tahu kosakatanya. Al-asjar khadra, contohnya pohon-pohon ini hijau. Al-asjar kabiro, pohon-pohon ini besar. Syajaratu kabiratun, pohon ini besar, pohon itu besar. Auraquha khadra, apa itu namanya? Daun-daunnya berwarna hijau. Wa ana uhibbu an ajlisa tahta hadhihi syajarah. Dan saya suka duduk di bawah pohon ini. Li anna al-jawa, karena udara haula hadhihi syajarah, di sekitar pohon ini jayyid, seperti itu. Lezat atau nikmat, bagus. Nah, ini harus kita biasakan seperti itu. Melihat hal dikit, kita mencoba untuk takbir. Dari takbir yang susah, kita harus mempelajari takbir-takbir yang mudah. Yang paling mudah yaitu memperkenalkan diri kita. Siapa nama kita, apa kesukaan kita datang dari mana, kita lahir tanggal dan bulan berapa. Ini hal-hal seperti ini harus kita kuasai. Contoh, apa bahasa Arabnya nama saya? Coba teman-teman. Ismi. Nah, ini kan hal-hal yang sudah lumrah. Ismi, nama saya Revo. Ismi Revo. Saya sedang umur saya 22 tahun. Umri ithnani wa ishruna sanatan. Ini hal-hal kayak gini harus untuk awal-awal itu dihafal. Nanti kelamaan kita akan mengerti apa yang kita hafalkan. Nah, gimana cara kita untuk mengerti? Ya, kita mengenal lebih dekat kata kerja itu. Seperti itu. Fi'il madhi udah nih kemarin. Sekarang kita mempelajari salah satu temannya fi'il madhi, yaitu al-fi'lu al-mudhari. Oke, saya minta izin sekarang untuk memaparkan apa sih itu fi'il mudhari dan
apa aja yang berkenaan dengan al-fi'il al-mudhari seperti itu. Oke teman-teman, jangan lupa untuk mempersiapkan alat tulisnya ya. Alat tulisnya, buku tulis, dan juga ballpoint untuk mencatat yang teman-teman anggap penting dalam pembelajaran hari ini. Syukron. Sudah terlihat? Gimana? Sudah terlihat dengan jelas? Sudah. Baik. Balik lagi ke judul kita, mengenal lebih dekat al-fi'lu al-mudhari'. Kalau kita tinjau nih dari arti perkatanya, al-fi'lu artinya apa? Kata kerja. Al-mudhari' artinya adalah yang ada pada hari ini atau yang akan terjadi. Ini secara harfiah saja. Oke, mari coba kita perhatikan dengan seksama contoh-contoh mengenai al-fi'lu al-mudhari' ini. Oke, ada nomor 1 sampai nomor 8 di sini. Dan tiap-tiap katanya saya berikan warna yang berbeda-beda. Tujuannya apa? Nanti di akhir akan mengetahui. Oke, nggak apa-apa. Mengetahui apa fungsi dari perbedaan warna-warna tersebut. Yang pertama, ada kata aghsilu yadayya. Aghsilu yadayya. Artinya adalah saya sedang mencuci tangan saya. Aghsilu yadayya. Seperti itu. Yang kedua, albasu thiyabi. Seperti itu. Albasu thiyabi artinya adalah saya sedang mengenakan pakaian saya. Kenapa thiyabi dan yadayya beda? Karena kalau yang thiyabun akhirnya adalah huruf tohid, ba, thiyabi, tinggal menambahkan. Sedangkan yadun itu bisa jadi kita menggunakan iyadi atau iyadaya. Seperti baina yadaya, via pernah nggak kita mendengarkan ya bunayya, ya kan? Iya. Ya, bunayya la tusyrik billah. Itu bisa jadi menggunakan ya bani atau ya bunayya. Seperti itu. Lalu yang kedua, nal'abu bil qurati. Nal'abu bil qurati artinya adalah kita sedang bermain bola. Seperti itu. Yang keempat, namshi fil hukuli. Namshi fil hukuli artinya adalah kita sedang berjalan di kebun. Seperti itu. Bisa kebun, bisa ladang, al-haqlu seperti itu. Namshi fil hukuli. Yang kelima, yanbahu al-kalbu. Yanbahu al-kalbu, anjing itu sedang menggonggong. Yang keenam, yantabihu al-harisu, penjaga itu sedang berhati-hati. Yantabihu. Yang ketujuh, takulu al-bintu, anak perempuan itu sedang makan. Lalu yang kedelapan, tadbulu al-wardatu, bunga itu sedang layu. Seperti itu. Oke, ada nomor 1 sampai nomor 8 untuk contoh-contoh mengenai al-fi'l al-mudhari ini. Lalu setelah ini kita akan masuk kepada pembahasan. Oke, untuk artinya, siapa yang masih kepo nih arti setiap katanya? Coba, yang masih belum tahu. Nggak apa-apa, sebelum kita lanjut, ini artinya ini apa? Yang mana? Ada? Insya Allah paham ya. Al-silu artinya adalah saya sedang mencuci. Al-basu, saya sedang mengenakan. Nal'abu, kita sedang bermain. Namshi, kita sedang berjalan. Yanbahu, anjing itu sedang menggonggong. Yantabihu, sedang berhati-hati. Ta'kulu, sedang makan. Tadbulu, sedang layu. Seperti itu.
Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan nih, dari arti yang saya sampaikan barusan, aghsilu, saya sedang mencuci tangan saya. Kira-kira fi'il mudhari ini menjelaskan tentang masa kapan nih? Nah, kira-kira fi'il mudhari ini misalnya kapan? Sekarang. Sekarang. Dalam bahasa Arab ada hadir. Fi zamanil hadir. Sekarang, seperti itu. Zaman sekarang. Bisa juga pengertiannya fi'il mudhari itu yang akan datang. Seperti itu. Sekarang ataupun yang akan datang. Nah, makanya kita temukan banyak kata-kata di Al-Quran yang menggunakan sighah atau jenis fi'il mudhari. Afala ta'qilun. Banyak kan? Afala tatadzakkarun. Artinya, ini banyak yang mengatakan seperti ini. Artinya, pesan yang disampaikan dalam ayat itu tidak terbatas waktu orang-orang terdahulu. Tapi pesan itu masih relevan dengan kita yang hadir pada zaman sekarang. Afala ta'qilun. Artinya di sini kita harus menggunakan otak kita untuk berpikir seperti itu. Jadi nggak hanya orang terdahulu yang suruh mikir, kita juga disuruh mikir. Itu salah satu rahasia dari mengapa sih di Al-Quran menggunakan fi'il mudhari. Oke, teman-teman pernah dengar kata seperti ini. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Pernah ada seseorang yang bertanya, saya sudah sholat, tapi kenapa perbuatan saya fahsya dan mungkarnya kok nggak selesai-selesai? Seperti itu. Apakah saya harus berhenti sholat? Ini harus kita pahami. Dari segi arti perkataannya saja, kita sudah paham. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan mencegah. Nah, bisa jadi akan, bisa jadi sedang. Akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bisa jadi sholat kita sekarang itu akan mencegah perbuatan keji kita besok, atau besoknya lagi, atau besoknya lagi, seperti itu. Kita nggak tahu kalau kita besok mau berbuat keji. Jangan-jangan kalau kita nggak sholat hari ini, besok kita tetap berbuat keji. Kita nggak tahu rahasia itu. Makanya di situ menggunakan fi'il mudhari. Inna sholata tanha, akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini salah satu hal yang berkaitan dengan al-fi'il al-mudhari. Oke. Masuk ke pembahasan. Kata kerja pada contoh di atas menunjukkan suatu pekerjaan pada masa sekarang dan yang akan datang. Seperti yang saya sampaikan, aghsilu yadayya, albasu thiyabi. Apa kata dalam bahasa Indonesia yang menunjukkan bahwasanya pekerjaan ini lagi dilakukan? Ada kata apa? Yadayya. Yadayya. Menurut saya kata yang menunjukkan ini bahwasanya ini adalah pekerjaan pada masa sekarang adalah kata sedang. Sedang. Nah, saya sedang makan. Artinya pekerjaan ini kapan dilakukan? Sekarang? Sedang berlangsung. Nah, secara langsung live nih. Sekarang kita lagi melakukan hal itu seperti itu. Aghsilu yadayya. Berarti saya lagi mengungkapkan saya sedang mencuci tangan saya. Albasu thiyabi, artinya saya ingin menginformasikan bahwa saya sedang menggunakan pakaian saya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Maka kata kerja yang menunjukkan suatu pekerjaan pada masa sekarang dan yang akan datang disebut dengan al-fi'lu al-mudhari'. Nah, kata kerja tersebut disebut dengan al-fi'lu al-mudhari'. Kalau kita balik, apa itu al-fi'lu al-mudhari'? Al-fi'lu al-mudhari' adalah kata kerja yang menjelaskan mengenai suatu pekerjaan pada masa sekarang atau yang akan datang. Seperti itu. Oke, coba kita perhatikan contoh-contoh tersebut sesuai dengan warnanya. Coba. Aghsilu di situ warna apa yang di situ? Kuning. Nah, nomor 1, 2 warnanya kuning. Oke, saya mau nanya nomor 1, 2.
fi'il mudhari tersebut diawali dengan huruf apa? Hamzah. Nah, hamzah. Saya ingatkan ya, alif itu tidak bisa diberikan Harokat. harokat. Yang bisa menerima harokat adalah Hamzah. hamzah. Oke? Al-Sidu dan Al-Basu diawali oleh huruf Hamzah. hamzah. Cakep. Lalu yang ketiga dan keempat, nal'abu dan namshi diawali dengan huruf apa? Nun. Nun, nal'abu, nun. Oke. Yang kelima dan keenam, yanbahu dan yantabihu diawali dengan huruf Ya. Lalu yang ketujuh dan delapan, ta'kulu dan tadbulu huruf Tak. hamzah, nun, iya dan ta. Karena itu. Nah, kita perhatikan masing-masing. Kemarin bedanya fi'il mudhari dan madi apa? Coba diperhatikan dan bisa dicatat. Kalau fi'il madi, domirnya itu di belakang. Fi'il mudhari, kalau fi'il mudhari di depan. Fi'il madi. Kalau fi'il madi, yang repot untuk diganti-ganti adalah yang belakang. Sedangkan kalau fi'il mudhari, yang repot untuk diganti adalah yang depan. Oke? Bisa dipahami teman-teman? Nanti kalau saya kecepatan bilang ya, kecepatan Kak. Ngebut ngomongnya. Oke? Sampai sini bisa dipahami. Nah, ini ada poin yang harus kita tekankan. Fi'il mudhari itu pasti diawali oleh keempat huruf ini. Hamzah, nun, iya, dan ta. Oke? Bisa dimengerti? Fi'il mudhari pasti akan diawali oleh keempat huruf ini. Apa saja? Hamzah, ya, nun, dan ta. Nah, teman-teman bisa diperhatikan keempat huruf ini disebut dengan ahruful mudhora'ah atau huruf mudhora'ah. Seperti itu. Karena dengan huruf inilah fi'il mudhari itu dimulai. Nah, bisa dipahami? Insyaallah. Oke, sejauh ini dari pengertian sampai contoh sampai hal-hal yang terkait mengenai fi'il mudhari, ada yang ingin ditanyakan? Monggo, silakan. Ayo. Apakah ada? Kalau nggak ada kita pas nih. Berarti udah paham ya. Yang 78 nggak ada yang nanya. Kak. Oke, silakan. Kak, yang contoh nomor 8 tazbulul wardatu. Ada tak marbuto. Iya, Itu fiilnya nggak berubah Kak ya? Nah, ini pertanyaan cakep. Saya udah wanti-wanti nomor 78, tapi kok nggak ada yang nanya ya, gitu. Nomor 20. Model seperti ini, takulu dan tadbulu ini bisa jadi dua. Bisa jadi fi'il mudhari dengan jenis seperti ini, itu artinya adalah anta, kamu laki-laki. Bisa jadi artinya adalah dia perempuan. Nah, tergantung kita melihat konteks kalimat yang ada pada contoh tersebut. Kalau di sini ada kata ta'kulu al-bintu, kata keduanya tetap pakai doma, oh berarti dia adalah al-bintu artinya adalah anak perempuan. Kemarin kita udah belajar isim muannas kan? Ada dua. Yang benar-benar perempuan sama yang dianggap perempuan. Yang benar-benar perempuan siapa? Anak perempuan, kakak perempuan. Meskipun nggak ada tamar butohnya, karena dia benar-benar perempuan, dia masuk isim muannas. Jadi pada contoh nomor 7 dan 8, domirnya di situ adalah hiya, seperti itu. Nah, bisa dipahami? Jadi kalau nomor 8 misal Kak ya, laki-laki. Kamu laki-laki contohnya. Iya. Kalau tadbulu nggak cocok nih. Tadbulu kan layu artinya.
Contohnya, kamu laki-laki sedang makan ayam contohnya, ayam atau daging aja ya. Ta'kulu al-lahma, itu sudah cukup. Maksudnya adalah kamu laki-laki sedang makan ayam, daging. Ta'kulu al-lahma, seperti itu. Ta'kulu al-lahma. Kecuali setelah kata ta'kulu ada penjelasan subjeknya, ada penjelasan fa'ilnya di sini. Siapa? Ta'kulu Fatimatun al-lahma. Fatimatu. Ta'kulu Fatimatu al-lahma. Fatimah sedang makan al-lahma. Oh, berarti di sini ta'kulu digunakan untuk menjelaskan hiya, bukan anta. Seperti itu. Bisa jadi pakai anta, bisa jadi pakai hiya, tergantung konteks kalimatnya. Seperti itu. Boleh Oke, tanya? bagaimana? Boleh tanya? Oke. Ya, kalau letak fa'ilnya itu aturannya kalau sebelum fi'il atau sesudah fi'il gimana ya? Gimana? Coba diulangi. Untuk fa'il, apakah Ya. sebelum atau sesudah fi'il madhi, itu fi'il mudhari, itu aturan mainnya gimana ya? Oke. Untuk kata yang seperti al-ghasilu, nal'abu, yanbahu. Oh, yanbahu ini udah jelas ada fa'ilnya. Ta'kulu yang anta ya, bukan yang hiya. Itu fa'ilnya sudah include di dalam. Jadi kita nggak boleh nambahkan lagi. Aghsilu ana yadaya. Ini nggak perlu. Pun nanti kita nambahkan ana, ini jatuhnya bukan fa'il atau subjek, tapi penekanan, taukid. Pernah nggak mendengar kata uskun anta wa zaujukal jannah? Ya kan? Di Al-Quran, harusnya uskun itu artinya kamu tinggallah, tanpa anta. Lalu kenapa harus ada anta di sini? Untuk penekanan. Uskun anta, kamu tinggal, itu untuk penekanan seperti itu. Jadi kalau seperti al-silu, nal'abu sama ta'kulu yang anta itu namanya domir mustatir. Domirnya nggak kelihatan, nggak perlu. Nah, untuk yang selain itu seperti yanbahu al-kalbu, yantabihu al-harisu, fa'ilnya atau subjeknya berada setelah fi'il mudhari ataupun fi'il madhi. Kenapa? Seperti ini. Kalau posisinya sebelum fi'il, itu namanya jatuhnya bukan fa'il lagi. Jatuhnya nanti dia mubtada. Tapi kalau posisinya setelah fi'il madhi ataupun fi'il mudhari, maka dia menjadi fa'il atau subjek. Seperti itu. Kayak saya mengatakan, yadhabu Muhammadun ilal madrasati. Muhammad sedang berangkat ke sekolah. Muhammad di sini jadi fa'il. Beda lagi kalau Muhammadun yadhabu ilal madrasati, Muhammad di sini jadinya mubtada. Khobarnya mana, Ustaz? Muhammadun mubtada, yadhabu ilal madrasati khobarnya. Seperti itu. Gimana? Ya, jelas. Cuma kalau pengertiannya apa sama saja ya? Misalkan yang dalam kasus Muhammadun itu, sebelum dan sesudah. Kalau untuk arti, sebenarnya kalau arti nggak ada masalah. Arti meskipun kita pakai susunan mubtada khobar ataupun fi'il fa'il, itu nggak masalah, nggak akan merubah arti. Cuman dalam kaidah nahwiyahnya akan berubah seperti itu. Tapi untuk takhotub, untuk kita ngobrol, itu nggak masalah. Mau di depan, mau di belakang, itu nggak masalah seperti itu. Yang penting kita berani ngobrol dulu. Oke, gimana? Ya, jelas. Oke, siap. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, teman-teman, masa nggak ada? Lewat chat juga nggak apa-apa. Nggak open mic, tapi lewat chat nggak apa-apa. Oke, saya beri waktu nih 1 menit dari sekarang. Yang mau nanya lewat chat juga nggak apa-apa. Sambil kita lihat reviewnya. Oke, ini udah warnanya udah beda-beda, merah, kuning, hijau. Nah, papannya warna biru seperti itu. Oke, nggak ada yang bertanya? Oke, sekarang beneran ini nggak bertanya. Kenapa kok nggak ada yang nanya? Aghsilu pakai hamzah. Itu A buat siapa, na buat siapa, iya buat siapa, tak buat siapa? Teman-teman, kok nggak nanya? Hamza ana. Oke, saya nanya ya sekarang ya. Aghsilu itu hamzah di depan untuk siapa domirnya? Saya.
Bahasa Ana. Arabnya Ana. ana. Oke. Nal'abu Nahnu. Nahnu. artinya Kami. Kita. Nahnu. atau kita. Yanbahu Huwa. huwa artinya Dia. Dia laki-laki. dia laki-laki. Takulu Dia dan anta. dia Dia dan dan anta. Ya, lihat usahakan. Oke, teman-teman yang tadi mendengarkan boleh dicatat nih. Al-silu untuk ana, nal-abu untuk kami, yang bahu untuk dia laki-laki, dan takulu untuk kamu laki-laki ataupun dia perempuan. Seperti itu. Bisa dicatat nih sekarang. Saya berikan waktu beberapa detik untuk mencatat. Nggak perlu diulang. Ada catatan. Oke, coba teman-teman perhatikan layar. Di situ ada beberapa kata kerja, jelasnya kata kerja. Kenapa sih fi'il mudhari dan amr ini fi'il mudhari dan fi'il madhi ini gandengan terus? Ya karena ketika kita mencari di kamus, yang keluar mereka. Kamus nggak akan mengeluarkan fi'il amr. Yang keluar akan keluar bentuknya seperti ini. Jaro yajri. Dan seperti yang saya sampaikan, bahwasanya bentuk dasar suatu kata kerja muntah madhi ataupun mudhari itu pasti domirnya adalah huwa. Jaro yajri domirnya adalah huwa. Waqafa yaqifu domirnya adalah huwa. Sama sampai terakhir. Khatama yahtimu aghlaqa yughliqu domirnya di sini adalah huwa. Oke, sekarang kita fokus pada fi'il mudhari'nya. Coba kita perhatikan yang pertama nih. Yajri. Yang pertama, lari. Artinya kan dia laki-laki sedang berlari. Ketika saya ingin mengucapkan saya sedang berlari, yang diganti apa? Najri. Saya. Ajri. 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 Jayid. Waqafa yakifu. Saya sedang berdiri. Yakifu menjadi Akifu. akifu. Nama yanamu. Saya sedang tidur. Jadi anamu. Dhahaba yadhabu. Saya sedang pergi. Menjadi Azhab. azhabu. Pulang. Raja'a yarji'u. Saya sedang pulang. Menjadi Arji'u. Arji. arji'u. Ada ya'udu. Sama-sama pulang artinya. Saya sedang pulang. Menjadi Ada. a'udu. Ya. A'udu. Lalu yang mohon maaf masih ada sponsor. Oke, istaro yastari. Saya sedang membeli. Menjadi Astari. ashtari. Ba'a yabi'u. Abi'u. Saya sedang menjual. Menjadi Abi'u. abi'u. Qata'a yaqta'u. Saya sedang memotong. Menjadi Aqta'u. aqta'u. Aghlaqa yughliqu. Saya sedang menutup. Menjadi yang Ugligu. ughliqu. Ini udah cakep, udah bisa semua nih. Aghlaqa yughliqu menjadi ughliqu. Nah, keempat domir dasar tadi harus kita kuasai matang-matang nih. Belum nanti yang huwa, huma. Jadi contoh yajri huwa, huma yajriyani, hum yajruna. Wah, ini kalau yang dasar kita nggak pegang erat-erat, nanti lepas kayak balon. Ya, masa nanti kosakatanya bilang, masa aku harus jadi balon hijau agar kamu pegang erat-erat? Kan nggak harus kayak gitu kan? Oke. Harus dihafalkan dengan matang nih. Waqafa yaqifu, ana akifu, anta takifu, nahnu nakifu, huwa yaqifu. Oke, sekarang saya punya game kayak kemarin. Teman-teman harus mengganti kata tersebut sesuai dengan domir yang saya sebutkan. Contoh, yajri, anta tajri. Seperti itu jawabannya. Oke, bisa dimengerti?
Baik, saya mulai ya. Membeli, ishtaro yashtari, anta Tashtari. Tastari. tashtari. Oke, dhahaba yadhabu, ana Azhabu. Adhabu. aglako yugliku, nahnu Nughliku. nugliku, qata'a yaqta'u, hiya Taqta'u. taqta'u. Lagi, nama yanamu, ana Anamu. anamu, waqafa yakifu, anta Takifu. Takofa. Takifu. Takifu. Benar. Takifu. Takifu. Jadi nggak usah diganti. Yang akhir saja. Takifu seperti itu. Lagi lanjut. Khotama yakhtimu. Ana Ahtimu. akhtimu. Jadi paham ya? Yang dirubah yang sebelah mana? Awal. Awal. Awal, yang depan saja. Nanti yang akhir pelajaran selanjutnya. Kita mempelajari yang awal-awal saja. Oke. Harusnya ketika kita sudah mengerti mengenai fi'il mudhari ataupun fi'il madhi, kita sudah dengan mudah nih mempertanyakan hal-hal atau menyampaikan sesuatu di samping kita. Seperti itu. Jadi bagaimana sih cara mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita? Pertama yang pastinya kita harus punya kosakata. Kalau belum gimana, Kak? Berarti kita masih punya kamus untuk mencarinya. Contoh, saya sedang membeli daging di pasar. Saya sedang membeli daging di pasar. Ashtari al-lahma fisuk. 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 Walakin al-lahma qadimun. Ternyata dagingnya lama, seperti itu. Ini kalau kita udah membiasakan, cakep nih kita seperti itu. Akulu ar-ruzza fil madbah. Saya makan nasi di dapur. Walakin ar-ruzza lam yakun apa nih? Nasinya belum matang. Aduh, matang belum sedapnya. Cari ya, kita cari. Matang. Yani ya, kita pakai yang yani. Lam yakun yani'an, walakin narruzza lam yakun yani'an. Fa'ana antadiru ar-ruzza, maka saya menunggu nasi tersebut. Ini contoh-contoh saja. Nah, kalau kita ingin melatih takbir yang sederhana, maka kita harus mencatat naskah Indonesianya dulu. Setelah itu baru kita terjemahkan satu persatu. Simpel-simpel saja. Oke. Kemarin kita sudah belajar mengenai fi'il madhi sudah, fi'il mudhari juga sudah. Sekarang kita review mengenai fi'il madhinya. Fi'il mudhari'nya sudah, sekarang fi'il madhinya. Jaro. Kalau kamu, anta menjadi apa? Jaraita. Jaroit. Waqafa, anta? Wakofta. Waqafta. Nama, siapa yang tahu? Nama. Nama. Kalau anta, siapa yang tahu? Namta. Nah, siapa tadi ada yang jawab? Namta. Itu lagi? Namta. Oke, jawabannya adalah nimta. Oh, nimta. Nah, kalau cuma dua kata seperti itu, ba'ya bi'u bukan ba'ata, bi'ata. Nah, ada beberapa kata. Ada ya'udu utta. Ini gimana cara menghafalkannya? Itu ada pelajarannya, sorof. Tapi agak jauh nih, nggak apa-apa. Jadi yang dasar-dasar saja. Dahaba, dahabata. Roja'a, roja'ata. Qata'a, qata'ata. Seperti itu. Oke, yang dasar-dasar mengenai fi'il madhi dan fi'il mudhari ini insya Allah sudah pada paham. Oke, sampai di sini ada yang dipertanyakan? Mengenai fi'il mudhari, fi'il madhi atau seputar bahasa Arab. Boleh ditanyakan. Apakah ada? Oke, kalau nggak ada kita langsung latihan nih. Oke, saya coba untuk latihan teman-teman.
di new page. Oke. Kita belajar seakan-akan pakai papan tulis nih. Terlihat? Lihat. Oke, saya punya kata kerja di sini. Oh, jangan jelas aja kalimat. Yajlisu. Yajlisu. Yajlisu tadi domainnya apa? Yajlisu. Wa. Dua. Oke, sekarang kita mau ganti yajlisu ini menjadi ana. Menjadi ana. Ajlisu. Yajlisu. Anta. Tajlisu. Tajlisu. Nahnu. Najlisu. Oke, warnanya kurang kelihatan Ustaz. Oke, warna apa ini yang kontras dengan hijau? Kuning. Oke, kuning, betul. Warna kuning. Wah, kuningnya gak ada yang biasa nih. Kuning yang luar biasa. Gak apa-apa ya? Kelihatan? Kurang tebal. Oke. Kelihatan? Jelas. Oke. Lagi. Ana. Ajlisu. Anta. Tajlisu. Nahnu. Najlisu. Najlisu. Oke, kita ganti kata kerjanya sekarang. Oke. Udah bisa nih yang ini. Yajlisu sudah. Koma. Salah, bukan koma. Koma fi'il madhi. Yakumu. Yakumu. Oke. Ana. Akumu. Akumu. Jayid. Anta. Takumu. Akumu. Nahnu. Nakumu. Terakhir. Oh, coba dia. Dia. Takumu. Takumu. Jayid. Sekali lagi yang terakhir. Salah terus ya, pakai film mati terus ya. Yaqra'u. Oke, ana. Akra'u. Aqra'u. Anta. Takra'u. Nahnu. Naqra'u. Nakra'u. Nahnu naqra'u. Hiya Takra'u. taqra'u. Oke, sekarang karena sudah bisa, maka hari ini kita langsung belajar menyusun kalimat. Oke, teman-teman, kita belajar menyusun kalimat sempurna. Kalimat sempurna itu apa? Kalimat yang bisa difahami. Kalau nggak bisa difahami, contohnya kalau ditanya mau makan di mana, jawabannya terserah, berarti kalimatnya nggak sempurna. Mau makan di mana? Terserah. Mie ayam mau? Nggak mau. Nasi goreng mau? Nggak mau. Mau makan di mana? Terserah. Berarti kalimatnya nggak sempurna seperti itu. Oke. Yang mudah-mudah saja. Saya sedang berangkat ke sekolah. Saya tulis ya. Saya sedang berangkat ke Sekolah. sekolah. Kita pretelin satu-satu nih. Sekolah apa bahasa Arabnya? Madrasah. Madrasah. Al-madrasah. Al-madrasah. Ke Ila. bahasa Arabnya adalah ila. Oke. Saya sedang berangkat. Bahasa Arabnya berangkat. Zahaba yadhabu. Ana. Azhabu. Azhabu ilal madrasah. Sudah jadi. Adhabu ilal Madrasah. madrasah.
Apakah kalimat ini sudah sempurna? Sudah. Kalimat ini benar-benar sempurna. Adhabu ilal madrasah. Bisa dipahami? Oke, yang lain. Satu persatu. Saya dulu ya. Saya sedang makan di dapur. Dari belakang. Dapur bahasa Arabnya apa? Matbahun. Kalau matbahun itu artinya adalah tempat memasak. Kalau tempat makan, mat'amun. Coba diulangi. Mat'amun. 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 Jayyid. Namun di bahasa Arabnya dia apa? Fi. Saya sedang makan. Akala yakulu ana Akulu. Nah, ini ilmu baru nih. Kalau Hamzah ketemu Hamzah bisa nggak? Nggak bisa. Orang Arab tuh nggak mau repot. Kalau Hamzah ketemu Hamzah jadi panjang, benar. Akulu. Oke? Saya sedang makan. Akulu. Coba disambungkan. Saya sedang makan di dapur. Akulu fi. Akulu fi. Akulu fil mat'am. Atau kalau kita pengen tahu ini harokat akhirnya apa? Harokat akhirnya adalah kasrah. Akulu artinya apa? Saya sedang makan di dapur. Mudah kan? Oke, sekali lagi latihan yang terakhir. Mungkin ini enggak biasa kata mengulang pelajaran. Jangan, ini agak susah. Yang mudah. Saya sedang pulang dari pasar. Roja'a yarji'u. Saya terus. Kami sedang pulang dari pondok. Oke. Pondok apa bahasa Arabnya? Pondok. Pondok bahasa Arabnya adalah ma'hadun. Coba diulangi. Ma'hadun. Coba diulangi setelah saya mengucapkan ma'hadun. Ma'hadun. Oke, pondok. Ma'hadun. Dari apa bahasa Arabnya dari? Min. Kami sedang pulang. Pulang adalah yarji'u. Yarji'u. Kalau nahnu berarti Narji. Narji'u. Oke, kita sambung. Narji'u min al-ma'had. Gimana susunan yang tepat? Kami sedang pulang dari pondok. Narji'u minal ma'had. Narji'u minal ma'hadi. Ma'hadi. Ini ada ilmu baru. Setiap kata yang diawali oleh huruf jar, harokat akhirnya pasti kasroh. Seperti itu. Oke, itu aja. Oke, mungkin itu saja yang kita pelajari hari ini. Besok akan kita coba untuk latihan menerjemahkan atau menyusun kalimat-kalimat yang sederhana. Sampai sini apakah ada yang dipertanyakan? Gimana, teman-teman?
Ada yang ingin bertanyakan mengenai pelajaran ataupun seputar bahasa Arab? Boleh ditanyakan. Apakah nggak ada? Oke, saya anggap nggak ada ya, karena nggak ada yang mengacungkan tangan ataupun mengeluarkan suara nih. Jadi insya Allah paham semuanya. Oke, ini ada kata-kata yang mungkin bisa memotivasi kita sedikit sih. Ini ada pepatah yang dulu saya pelajari ketika kelas 2. Tawadhu' takun kan najmi la halinadirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'un. Berendah hatilah, tawadhu', ini fi'il amr. Rendah hatilah, maka takunkan najmi la halinadirin ala safahatil ma'. Maka engkau akan menjadi bintang, seperti bintang yang terlihat di permukaan air. Kadang kan kita melihat di bawah permukaan air itu bintang-bintang yang jauh di sana, kita melihatnya dari permukaan air, entah dari danau ataupun dari apa, kita melihatnya dari situ. Tapi sebenarnya posisinya bintangnya tinggi atau rendah? Apakah memang posisi bintangnya ada di bawah? Enggak kan? Posisi bintangnya ada di atas. Dia tinggi. Wa huwa rafi'un. Dia di permukaan air, namun sebenarnya ia berada pada posisi yang tinggi. Ini adalah permisalan untuk orang yang rendah hati. Wala takun kaddukhani ya'lu binafsihi, dan janganlah kamu jadi seperti, dan janganlah kamu itu sombong yang nantinya akan jadi seperti asap gitu. Ya'lu binafsihi ila tabaqatil jauh. Dia seakan-akan melayang ke udara, tapi semelayang-melayangnya asap, wa huwa wadi'un, dia itu rendah, nggak akan bisa menyamai tingginya bintang, seperti itu. Kadang kita rendah hati itu bukan berarti kita rendah, tapi kita berada di posisi yang lebih tinggi daripada teman-teman kita yang sombong, seperti itu. Ini mungkin salah satu kata-kata yang bisa membuat booster kita untuk kita tetap menjaga ketawaduan kita, seperti itu. Ini yang mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai hal ini, karena memang banyak di zaman sekarang itu yang mudah sekali untuk sombong. Kadang kita pun nggak sengaja untuk sombong, seperti itu. Nggak sengaja cerita seperti itu. Kadang kesombongan pun ataupun cerita-cerita undat-undat itu yang membatalkan segala sesuatu yang telah kita lakukan. Ada yang mengatakan dalam Al-Quran, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Artinya kan janganlah kamu membatalkan sedekahmu dengan bil manni wal adha, dengan undat-undat dan menyakiti. Seperti itu. Ini salah satu poin yang harus kita ambil dari sini. Kadang kita nggak sengaja undat-undat. Ketika undat-undat pasti ada sifat sedikit rasa sombong. Maka kita harus benar-benar berhati-hati di sini. Contohnya seperti ini. Kita udah bangun masjid lama, dalam setahun itu kita sudah membangun masjid, jariah masjid itu ke kita udah mengalir. Kita sudah membangun masjid dengan ikhlas, jariah masjid itu mengalir, oh pahalanya udah banyak ke kita. Pada suatu hari, kita lagi jamaah nih, sholat Idul Adha. Duduk kita di depan, karena mungkin kita merasa donatur ya, donatur utama kita duduk di depan. Kita Noel di samping kita bilang, coba nggak ada saya, masjid ini nggak akan jadi. Oh, malaikat itu langsung siap-siap nih. Wah, tabunganmu hilang, nak. Kan nggak boleh undat-undat seperti itu. Nah, ini hal-hal yang harus kita perhatikan dan berhati-hati nih dalam muamalah. Jangan sampai kita sombong. Nah, dan jangan juga ada mengatakan juga pepatah, kita terlalu lemah, gitu seperti itu. Jadi kita khairul umuri awsatuha, kita di tengah-tengah saja, nggak sombong juga nggak terlalu lemah. Artinya lemah kan kita nggak ada kekuatan, seperti itu. Tawadhu, tapi tetap rendah hati, tidak sombong, seperti itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan lagi seputar bahasa Arab ataupun yang lainnya, bisa nanti bertanya ke saya ataupun ke Kak Rosi, seperti itu. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan.
Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Kalau ada saya jawab sekarang nih. Kalau nggak ada akan saya tutup. Yakfi, Ustaz. Oke, yakfi. Kafaina. Bisa kita bilang yakfi, bisa bilang kita kafaina. Oke. Nakhtim liqa'ana al-yaum bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya adalah mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca alhamdulillah. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta maaf banget apabila ada sesuatu yang saya sampaikan kurang berkenan di hati teman-teman ataupun ngobrol saya atau omongan saya ada yang kurang berkenan di hati teman-teman. Kalau ada kelebihan semuanya datang dari Allah. Kalau ada kekurangan itu murni dari saya. Oke? Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Oke. Teman-teman dari mana aja nih yang ada nih?